Nah, baru-baru ini kan kabupaten ini Pak memiliki program yang namanya Desa Digital Pak ya. Iya. Nah, bisa dijelaskan Pak, program Desa Digital ini apa Pak sebenarnya? Desa digital, berbicara dengan desa digital, sebenarnya ini peralihan. Sebenarnya kalau desa digitalnya adalah peralihan dari yang dulunya manual dibikin digital, maksud peralihan seperti itu. Namun kadang di pemerintahan desa kita kan berbicara digital, tapi secara konsep di dalam digital itu seperti apa manfaatnya kepada pemerintah desa itu sendiri, kepada masyarakat, dan apakah juga digital itu nanti berefek kepada perekonomian. Tentunya ini belum sepenuhnya kita memahami seperti itu. Mungkin kalau berbicara digital, mungkin ya sudah ada beberapa desa juga yang mungkin menjalankan berkenaan dengan digital. Namun kalau berbicara digital itu mungkin sebatas terkait dengan pelayanan yang berbentuk digital, entah itu berbentuk website ataupun berbentuk aplikasi kan seperti itu, ataupun sistem yang dibuat oleh pemerintahan desa. Namun pada dasarnya terkait dengan desa digital itu garis besarnya adalah bagaimana suatu pekerjaan pemerintahan desa dibuat lebih mudah dengan memanfaatkan kemajuan zaman saat ini di era digitalisasi menggunakan digital seperti itu, terkait dengan program desa digital. Dan yang lebih penting dari desa digital itu kita ketahui bahwasanya dari pemerintah pusat, Bapak Presiden, Pak Jokowi, terkait dengan penggunaan dana desa itu kan pasti mengingatkan berkenaan dengan padat karya tunai. Nah, berbicara dengan digital tentunya juga kita harus berpikir bagaimana agar kalau yang dari sisi penggunaan dana desa Pak Presiden berbicara padat karya tunai, dengan digital ini kita harus juga bisa bagaimana ciptakan agar digital ini bisa menjadi padat karya digital. Dalam artian mungkin nanti dari segi transaksi atau apa yang bisa dibuat oleh pemerintahan desa itu nanti akan bernilai ekonomi, berdampak kepada masyarakat seperti itu. Wah, ini luar biasa Pak ya. Dan itu sudah mulai terrealisasi Pak? Atau baru direncanakan? Karena kami startnya duluan. Startnya duluan kan Bapak? Duluan, tentunya banyak hal berbicara dengan digital itu ya tidak semudah yang diucapkan. Betul. Tentunya perlu proses dan juga ini tentunya perlu komitmen. Dalam artian komitmen dari pemangku kepentingan yang ada di desa, dalam hal ini kepala desa, tentunya harus berkomitmen dengan perubahan, karena yang namanya perubahan itu tentunya perlu terbiasa. Seseorang yang tidak terbiasa dengan perubahan, tidak bisa beradaptasi, tentunya ini akan menganggap ini bukan sesuatu yang memudahkan. Iya, tapi sesuatu yang bikin susah atau apa. Nah, itu tentunya perlu komitmen. Yang jelas digital itu tidak seperti yang dibayangkan, tidak sesulit yang dibayangkan, karena saat ini pun kita itu sudah menjadi kebutuhan. Betul. Tidak hanya di kota, juga di masyarakat, itu tidak lepas dari gadget dan lain-lain sebagainya. Jadi ini suatu keharusan juga bagi kita, pemerintah desa juga harus bisa melihat hal ini, karena tingkat partisipasi masyarakat juga itu kan berubah. Biasanya nongkrong kita ngobrol, ini ngobrolnya lewat handphone atau apa. Ada grupnya. Nah, sebenarnya ini harus kita manfaatkan, karena di sini juga ada sisi positifnya kalau kita bisa manfaatkan oleh pemerintahan desa dengan digitalisasi itu tadi, itu bisa dimanfaatkan. Saat ini di Desa Maburay kita juga
berawal ya tentunya kita pelayan ke masyarakat dulu. Kita tidak bisa dalam artian dengan digitalisasi ini kita langsung arah ekonomi. Tentunya kita harus ke masyarakat dulu, bagaimana memberikan pelayanan kemudahan dengan masyarakat dengan adanya digitalisasi tadi. Setelah itu nanti akan beranjak ke arah ekonominya. Ekonomi tadi Pak ya. Seperti itu. Wah, luar biasa. Nah ini dengar-dengar katanya Pak Wakil Menteri Desa akan diagendakan ke kunjungan kerja ke Tabalong Pak ya. Iya. Nah itu direncanakan kapan Pak dan kedatangannya dan dalam rangka apa? Pak Wamen Wakil Menteri Desa PDT alhamdulillah ada rencana ke Kabupaten Tabalong. Tentunya hal ini kita sambut positif. Dan ini mungkin akan menjadi sejarah, jadi momentum, dan kita harus mengambil kesempatan ini karena bukan berarti dengan kunjungan ini hanya sebatas kunjungan kerja, tapi mungkin ada hal-hal yang bisa kita dongkrak dari kehadiran beliau ke Kabupaten Tabalong. Yang pertama mungkin itu nanti bisa memberikan motivasi bagi kita semua dengan kehadiran beliau. Adapun juga dari Kabupaten Tabalong dengan memanfaatkan kedatangan Pak Wamen ini itu dengan mencanangkan 3. Yang pertama itu desa digital, yang kedua adalah desa wisata, dan yang terakhir adalah BUMDesmat. Itu yang yang kesempatan yang dari Kabupaten Tabalong yang mau ambil dengan kehadiran beliau. Terkait dengan kehadiran beliau, ya pencanangan itu, namun lebih dari itu tentunya kedatangan beliau ini, ya itu kan orang tua kita lah, orang tua kita, tentunya mudahan ini bisa memberi spirit bagi kita di Kabupaten Tabalong, desa-desa di Kabupaten Tabalong agar lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan tentunya ada nanti peningkatan indeks desa membangun desa yang juga mungkin nanti desa mandirinya bertambah, kemandirian desanya juga lebih baik lagi ke depan. Kapan katanya Pak? Rencana Pak Wamen ke Tabalong tanggal 28 di akhir bulan ini, mungkin di tanggal 28-29 Maret. Berarti bulan-bulan ini Pak ya? Iya, di bulan-bulan ini. Oke, dan pastinya akan disambut nih oleh para kepala desa Pak ya? Iya, betul. Dan ini kalau yang ditanyakan kapan program desa digital ini dilaksanakan, sebenarnya dari Bapak, dari Desa Mabure sendiri sudah start Pak ya? Iya, sudah start. Sebelumnya kita sudah start. Dan sebelum ini digaungkan untuk desa-desa digital? Iya, kita sudah start duluan, namun mungkin ini pencanangannya biar karena berbicara digital tentunya perlu juga ekosistem yang harus dibuat. Tidak bisa ekosistem itu maksudnya satu desa aja. Jadi kita harus punya persepsi yang sama, memaknai dengan desa digital. Jadi nantinya tidak hanya dari pemerintahan desa ke masyarakat, masyarakat desa ke pemerintahan desa, tapi juga bisa menghubungkan antara pemerintahan desa dengan yang ada di atasnya, kecamatan, kabupaten. Dan ini menjadi sebuah ekosistem yang nantinya saling menguatkan. Tentunya dengan ekosistem yang terbentuk tadi, untuk mengarah ekonomi itu akan lebih mudah karena ekosistemnya sudah terbentuk. Berarti yang sudah di Desa Mabure kerjakan nanti mungkin bisa dicontoh juga untuk desa-desa lain Pak ya? Betul, kita terbuka dan masih belajar juga. Oke.